Kalau teman-teman anggap informasi yang kita suguhkan itu bagian dari informasi yang penting buat dibagikan ke masyarakat, bantu sebar informasi ini agar masyarakat secara menyeluruh dapat informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan bantu komen di channel Sampul Said. Mantap. Di luar aja bang. Ini ada Ini kan bupati kita ditangkap, kayak apa tanggapannya? Ya pertama saya turut prihatin karena itu. Namun dengan kejadian ini ya menjadi pembelajaran bagi kita. Karena mengurus negara itu semua pakai aturan gitu. Ya sehingga untuk ke depan ya kami mengharapkan bahwa bupati yang baru ini nanti harus bekerja cepat memulihkan keadaan. Yang kemarin terus terang saja menurut saya banyak juga aturan yang dilanggar. Aturan apa yang dilanggar, Pak? Yang paling banyak, yang paling tebal lah yang menurut Bapak. Ya, kan banyak ini, misalnya terkaitannya dengan ada kemarin tanpa APBD perubahan. Itu bisa dirubah. Ada aturan yang terkait focusing itu sebenarnya 8%. Dan juga ada yang tidak ada di anggaran masuk dan seharusnya juga itu harus lihat perubahan, tetapi juga tidak ada sehingga tidak ada pelaksanaan perubahan. Nah sebenarnya informasi kita akan kita mulai dari situ waktu itu. Artinya tetap pakai aturan lah kan itu. Sehingga dengan ini kita berharap ya semua akan dikembalikan. Kan ini banyak lah yang memang sangat mendesak untuk dibenahi, apalagi kaitan dengan anggaran. Anggarannya sampai hari ini kemarin diketuk ada sekitar yang hutang yang sudah sebut itu sekitar 200 miliar, 250 miliar juga belum ada anggaran. Sehingga juga ini nanti kami meminta segera akan kita lakukan terkait anggaran. Ya memang mau tidak mau akan kita laksanakan peraturan bupati terkait THL juga akan dirubah. Termasuk THL akan dirubah, Pak? Ya. Nilai gajinya diturunkan? Bukan diturunkan, akan kita sesuaikan. Ya terkait jumlah jumlah kuantiti tenaganya ya kita lihat kan begitu. Kalau terkait angka itu akan kita sesuaikan. Bukan kita tidak mau potensi ya. Kemarin yang keras-keras tapi bupati kan potensi penurunannya dari 3,4 ya akan kita sesuaikan lah berdasarkan pendidikan, kemudian waktu. Karena juga ini dan juga itu nanti akan kami meminta kembali bahwa gaji mereka itu masuk dalam kegiatan sehingga tidak masuk menjadi belanja pegawai. Sebenarnya selama ini bahwa itu secara aturan juga tidak boleh sehingga belanja pegawai yang di tahun ini menjadi membengkak sementara ya belanja modalnya kita sangat kecil hanya mengakomodir bayar hutang 2020 plus udah kegiatan yang lain tidak ada. Dan ini juga kaitannya mandatori kemarin udah nyampe. Mandatori itu harusnya kaitan dari APBD dari perimbangan atau apa itu minimal itu kan 25%. Itu mandatori itu wajib. Kemarin kita tidak nyampe. Bahkan belanja modal kemarin tinggi banget 57%. APBD tahun ini juga tidak mengakomodir utang, Pak? Mengakomodir tapi hanya yang 2020. Oh, 2021 tidak? Untuk 2021 belum, harus menunggu BPK. Namun harusnya
Ya ada yang kita sediakan di sana, tetapi ini tidak ada. Tapi dengan perampingan ini nanti kaitannya, ya kami meminta kepada Bupati untuk segera melakukan pembenahan perampingan itu. Perampingan apa ini Pak? Ya perampingan terkait honor tadi itu, terkait mungkin jumlahnya, kan banyak yang masuk juga mekanismenya, ya mekanisme kekuasaan kemarin. Nah, kan sudah diketuk APBD-nya, berarti perubahannya melalui pilkada. Oh ya, yang pasti nanti pertama harus dikeluarkan pergub dulu untuk menyelesaikan terkait, karena itu keluarnya. Dan itu nanti juga nantinya akan kita pindah kembali lagi, bukan yang kemarin dilokalisir ke BKPSDM, itu salah, menjadi belanja honor, menjadi belanja pegawai itu salah. Artinya itu bagian dari belanja modal sehingga kita nggak timpang kan itu. Berarti yang kedua dari situ, nanti dari ini yang kemarin juga sudah sebenarnya kita kurangin, tetapi kembali sendiri orang Bupati dikembalikan terkait bantuan seragam. Ini tidak tepat karena semua yang merata sehingga membengkak. Anggaran tidak ada. Ya nanti kita peruntukkan yang memang berhak menerima kan begitu. Artinya kan ada evaluasi untuk pembagian baju. Nah ini loh kan nanti semuanya akan kita sisihkan untuk bayar hutang yang sampai hari ini belum itu ada. Diusulkan atau bakal dilakukan Pak? Bakal dilakukan. Sudah dikomunikasi dengan PLT Bupati? Ya ada, hanya pincang tidak resmi lah itu ya, harus akan dilakukan. Makanya termasuk staf ahli juga yang terlalu besar di sini akan kita. Ya kami mengusulkan itu nanti juga ini tidak banyak yang tidak berpanjang kan begitu. Ini kebetulan juga ini kan belum SK-nya belum ada. Staf ahli yang ada di lingkungan sekretariat daerah terlalu membengkak kan. Berarti lebih kepada pembenahan yang harusnya dilakukan total semua. Pembenahan total ini. Kekurangan ini sudah kami berbicara, ya masih berbicara santai lah. Karena sampai hari ini kan SK juga belum turun. Tetapi itu wajib dilakukan. Pembenahan dan perbaikan sebelumnya. Iya. Kalau resmiling gimana? Itu juga nanti ini sudah ya, kemungkinan nanti itu akan kita lanjut nggak Pak? Tidak lanjut. Dipastikan resmiling ya kita bicara, tapi kemungkinan sangat besar tidak lanjut. Penyertaan modal yang sudah masuk bagaimana? Ya nanti kita audit. Ya audit ya. Jadi bisa kembali. Nanti kita akan buat pansus, kemungkinan besar kita buat pansus untuk terkait pelabuhan. Gitu. Karena kemarin itu yang awalnya ditangani oleh UPT yang itu hampir 7 miliar. Kemarin itu ada sekitar 2 miliar pun itu hasil dari waktu masih itu yang ada ini nggak ada, belum ada pemasukan. Kalau untuk yang resmiling tadi itu berarti bakal pastikan tidak lanjut ya? Tidak. Akan membentuk tim Oh iya. Gimana? Entah itu nanti akan dibubarkan atau itu hampir pasti tidak akan kita lanjut. Alasannya? Pertama, ya terlalu membawa anggaran. Yang kedua, sampai hari ini pun progresnya tidak ada. Kan? Progresnya belum ada. Belum ada. Pak, kenapa itu baru mau dilakukan? Kenapa tidak pada momen waktu masih ada orang? Bupati ini yang memaksa, terus terang saja. Kenapa? Ya, memang mereka memaksakan dari itu. Berarti makanya, DPR nggak berdaya kemarin, Pak? Ya, kami ini sudah kerja keras dalam pembahasan anggaran. Semua kerja keras, tetapi faktanya memang terus terang uang banyak yang sudah kita. Nggak berdaya, Pak? Ya terus terang ya seperti itu keadaannya. Oke, makasih Pak. Tentu sedih dan prihatin dengan kejadian ini. Nah, tentu kami berharap hal seperti ini kedepannya tidak terjadi lagi di PPU. Secara kelembagaan Bang, kira-kira apa yang bakal dilakukan ke depan ini kan? Hampir secara kelembagaan ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena semua kebijakan itu kan sudah selesai semuanya. Ya, tinggal nanti apakah Pak PLT ini mau merombak kebijakan-kebijakan kan belum bisa. Karena kebijakan itu kan tertuang di APBD. Sementara APBD sudah kita ketok bersama. Artinya tinggal Pak PLT nanti ya melaksanakan apa yang sudah tertuang di APBD. Pak, selama ini komunikasi baik dengan Pak Bupati yang tertangkap OTT? Secara umum komunikasi kami baik-baik saja.
Jadi tidak ada masalah dengan komunikasi. Harapannya dengan PLT, Pak? Ya harapan dengan PLT ini ya lebih transparan lagi dalam mengelola pemerintahan, kemudian lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Yang sebelumnya belum tidak terlalu transparan nggak Pak? Bukan tidak terlebih transparan, artinya kan ini ada kejadian yang luar biasa, yang tentu tidak ingin ini terjadi kan. Nah sebagai pengingat kepada beliau tentu harus lebih berhati-hati lagi. Nah di antara keberhati-hatian itu adalah membuka transparansi supaya merasa diawasin banyak orang kan begitu. Hutang tidak semuanya, ya. Tapi memang sebagian besar hutang APBD di 2021 itu memang tidak masuk. Di APBD? Ya, tapi ada juga yang masuk. Kayak misalnya hutang insentif kan kita masukkan dan lain sebagainya. Memang ada, cuma saya nggak hafal berapa-berapanya. Terus yang kemudian yang tidak masuk di 2022 gimana utang nantinya? Ya, nanti kita tunggu lagi. Kalau itu merupakan kewajiban dan sudah mendapatkan advis dari BPK ya kita sauri, kita bayar. Melalui APBD Yang melalui APBD berikutnya. Ya nggak mungkin lah APBD sekarang. Kalau di Perkada kan bisa Pak, untuk dibayar tahun ini? Ya tergantung. Bupati berikutnya mau nggak menurut perkada itu? Kalau mau bisa. Bisa Pak ya? Bisa, karena hutang itu wajib harus dibayar. Dewan mendorong nggak Bang kira-kira? Hal itu. Kalau memang itu Untuk diperlukan penyelesaian. Yang namanya hutang itu harus dibayar, Pak. Ya Dewan mau nggak mau harus setuju itu. Hutang itu dosa nggak membayar, tak akhirat nanti. Berarti setuju melalui Perkada itu ya, biar bisa masuk. Kalau seandainya diusulkan di Perkada. Iya. Perkada itu kewenangannya bupati, Pak. Ya setuju atau Saran. ketika itu Saran diambil Iya, perkada itu tidak memerlukan persetujuan DPR. Oke. Iya. Maksudnya saran Bang. Ya Kira-kira kalau hutang harus dibayar. Ya hutang harus dibayar hutang. Bang, banyak juga yang mengatakan bahwa bisanya ada OTT ini karena kurangnya pengawasan dari DPRD. Tanggapan sampean gimana? Pengawasan apa yang diharapkan dari DPRD? DPRD ini tidak bisa mengawasi, pengawasan sudah kita limpahkan kepada BPK, kepada inspektorat. Karena pada dasarnya kami ini adalah mitra. Ya, kami ini ada mitra. Dan apa yang tidak kami awasi? Semuanya kan mengawasi, kami kasih masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan. Tapi terkait dengan eksekutif, ya kami tidak bisa apa-apa.